Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Edutif ID. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan like ya, agar teman-teman tidak ketinggalan untuk pembahasan soal-soal berikutnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tes wawasan kebangsaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk soal yang pertama, usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR-nya hanya dengan memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya. A. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. B. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan MPR. C. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. D. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung. E. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung dan MPR. Jawabannya adalah A, yaitu terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi, usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk pembahasannya, soal tersebut itu berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7B Ayat 1. Selanjutnya yaitu nomor 2. Berikut yang tidak termasuk asas-asas penyelenggaraan negara adalah asas A. Akuntabilitas. B. Kepentingan golongan. C. Tertib penyelenggaraan negara. D. Kepastian hukum. E. Keterbukaan. Jawabannya adalah B, yaitu kepentingan golongan. Untuk pembahasannya, asas-asas penyelenggaraan sendiri yaitu ada asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, dan juga asas profesionalitas. Nah, selanjutnya yaitu untuk nomor 3. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara yang tidak berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. KPK, dan E. DPD. Jawabannya adalah KPK, yang mana lembaga negara yang berhak mengajukan RUU antara lain Presiden, MPR, DPR, dan DPD. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Dalam sistem check dan balance di Indonesia, MPR memiliki wewenang untuk A. Memberhentikan presiden dan wakil presiden atas usul DPR. B. Menyetujui atau menolak perjanjian internasional. C. Mengawasi pemerintahan sesuai hak pengawasan. D. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta. E. Memberi pertimbangan dalam memberi amnesti dan abolisi. Jawabannya yaitu A. MPR memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden atas usul DPR. Untuk pembahasannya yaitu wewenang dan tugas MPR dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 itu diatur dalam pasal 3 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 5. Berikut ini adalah sebab-sebab perlunya amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 kecuali A. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat multitafsir. B. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat. C. Undang-Undang 1945 percaya pada semangat penyelenggaraan negara. D. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat luas. Dan E. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sementara. Jawabannya yaitu B, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat. Untuk penjelasannya, di sini sebab-sebab perlunya amandemen
Undang-Undang Dasar 45 terdapat 4 alasan. Yang pertama ada alasan historis, yakni UUD 45 dibuat dalam suasana serba terburu-buru, sehingga dapat diartikan tidak lengkap dan banyak kekurangan. Alasan kedua yaitu alasan filosofis, di mana Undang-Undang Dasar 45 itu dirumuskan oleh para pendiri bangsa atau BPUPKI dan digantikan oleh PPKI, yang mana mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, yang dengan demikian memunculkan berbagai macam gagasan atau ide yang berbeda-beda pula, yang oleh karena itu menimbulkan munculnya pertentangan. Alasan selanjutnya yaitu alasan yuridis. Tentunya telah diakui secara hukum mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 45 tersebut ke dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu ada alasan praktis dan politis. Nah, terjadinya perubahan UUD 45 itu semata-mata dikarenakan kemauan politis dan pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu nomor 6. Macam dan harga mata uang itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa? Nah, yang A itu 23A, B 24A, C 23B, D 24B, dan yang E itu pasal 24. Jawabannya adalah C, yaitu pasal 23B. Untuk pembahasannya, macam dan harga mata uang itu diatur dalam UUD 45 pasal 23B yang berbunyi, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, untuk nomor 7. Yang dimaksud dengan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah A. Surat atau tulisan, B. Keterangan saksi, C. Keterangan ahli, D. Jawaban B dan benar, E. Jawaban A, B dan benar. Jawabannya yaitu E, yaitu jawaban A, B dan benar. Untuk pembahasannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 36 ayat 1, yang dimaksud dengan barang bukti yaitu 1. Ada surat atau tulisan, 2. Keterangan atau saksi, 3. Keterangan ahli, 4. Keterangan para pihak, 5. Petunjuk, dan yang keenam alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Selanjutnya yaitu soal nomor 8. Di bagian mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi? A. Aturan peralihan pasal 2, B. Aturan peralihan pasal 3, C. Pasal 30 ayat 1, D. Pasal 31 ayat 1, dan yang E. Pasal 21 ayat 2. Jawabannya yaitu di bagian aturan peralihan pasal 3. Nah, untuk pembahasannya, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu disebutkan dalam Undang-Undang 45 ada pada aturan peralihan pasal 3 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya yaitu soal nomor 9. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki fungsi sebagai alat titik-titik. Nah, yang A itu sebagai alat legislasi, B. alokasi, C. pengawasan, D. hukum, dan yang E. kontrol. Jawabannya adalah kontrol. Untuk pembahasannya, UUD 45 dalam kerangka tata urutan perundang-undangan Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi dalam hubungan ini. Undang-Undang 45 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Dalam pengertian UUD 45, mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang 45. Selanjutnya yaitu
yaitu nomor 10. Nah, undang-undang mengenai pemerintahan daerah itu diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. E. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Jawabannya yaitu B. Yang mana undang-undang mengenai pemerintahan daerah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Oke, teman-teman, terima kasih.